Jadi intinya musik itu dalam agama kita Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, Masya Allah, kita kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji, yang mana di podcast ini kita akan membicarakan seputar tema-tema menarik yang sedang hangat. Dan di episode kali ini kita kedatangan guru kita, yaitu Ustadz Wahyu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Masya Allah. Di podcast terakhir kita sempat mau berpisah. Tidak ketemu lagi Ustadz. Ternyata qadarullah Allah takdir mentakdirkan Allah. kita bertemu lagi di podcast Betul. Ustadz. Masya Allah. Di episode kali ini kita membahas tentang yang viral Ustadz. Insya Allah penonton semuanya sudah tahu. Jadi ada berita, mungkin di sebagian orang yang ngefans ini berita bahagia Ustadz. Ngefans mereka maksudnya. Ini berita bahagia karena salah satu band favoritnya datang ke Indonesia. Nah ini tidak perlu disebutkan namanya, insya Allah sudah terisyaratkan di pemirsa atau penonton Ustadz. Iya, sudah tergambarkan animonya dan lain sebagainya meskipun sudah lama. Nah ini kan kemarin tiketnya itu bahkan sampai istilahnya di mereka itu di-war-kan Ustadz, atau perang tiket dan lain sebagainya. Nah ini kita akan bahas terkait konser, kemudian terkait mudorotnya. Namun lebih jauh atau sebelum lebih jauh ke konser, kita bahas terlebih dahulu musik Ustadz. Nah gimana Ustadz? Musik Ustadz. Apa musik nih? Ya musik hukumnya dulu, maksudnya. Ya hukumnya terus. Iya. Memang kalau kita mau sensus ya, penduduk dunia ini mungkin 70% suka musik sih ya. Mungkin ya. Mungkin Ustaz. Makanya kalau kita bahas tentang musik itu pasti banyak yang gak terima. Atau banyak mencari alibi-alibi dan juga bantahan-bantahan untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi intinya musik itu dalam agama kita haram. Dah ini close ini Ustaz ya. Tidak ada komanya. Titik. Hukumnya haram. Dalilnya apa? Sangat banyak, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis, dan juga banyak perkataan para ulama yang ijma mengharamkan musik. Walaupun di belakangan ini tuh banyak yang bilang ada kok itu ikhtilafnya, ini khilafiyah, harus menghormati dong pendapat yang membolehkan. Dalilnya jelas Mas. Di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm." Dan di antara manusia itu ada yang memperjualbelikan atau banyak menggunakan lawal hadis, ya. Lawal hadis itu apa? Banyak ulama yang menafsirkan. Kalau secara letterlek artinya itu perkataan sia-sia, perkataan kosong, ya. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, ya. Nah, dari sini dalil ini itu banyak yang mencari celah untuk menghalalkan musik tuh. Ada yang bilang itu kan lawal hadis, perkataan sia-sia. Ada kok musik yang liriknya itu bagus, Islami, bisa satu Islami kan ya, membangkitkan semangat dalam beribadah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan ketenangan jiwa, mengobati hati yang terluka kan ya, dan lain-lain sebagainya. Kan itu perkataan yang sia-sia. Kalau ada manfaatnya boleh dong? Enggak juga, ya. Memang kalau secara bahasa lahwal hadis itu perkataan kosong, nggak ada manfaatnya. Betul kalau ada ulama yang mengatakan yang dimaksud lahwal hadis di situ adalah perkataan sia-sia. Artinya semua perkataan sia-sia itu dilarang dalam Islam. Berbohong, ya kan, atau berdusta. Kemudian menggunjing orang, menfitnah orang, dan bercanda tanpa isi, ya. Bohong dalam bercanda itu dilarang semua. Termasuk dalamnya apa? Musik ini tadi. Musik atau nyanyian. Dan ini sesuai dengan tafsirannya sahabat yang mulia Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud, bahwasanya lawal hadis huwal ghina, atau nyanyian. Udah jelas. Oke, berarti close ya Ustaz ya, final ya Ustaz ya, haram Ustaz ya. Nah sekarang berlanjut ke konser ini Ustaz. Karena kan ini kalau Anda lihat atau kita lihat di medsos ini kan sudah ramai Ustaz. Maksudnya kemarin kan 2020 kita kehantam corona. Jadi segala event itu kan tertunda atau nggak ada event bahkan Ustaz. Jadi sekarang ini sudah normal lagi, bahkan WHO juga sudah mencabut status pandeminya. Jadi kan semuanya sudah bebas untuk mengadakan event, mengadakan konser, sehingga banyak band-band internasional
didatangkan ke Indonesia. Nah, ini kita bahas konsernya ini Ustaz. Ini mudorotnya, kemudian hukum mendatanginya, bahkan sampai menghamburkan uang untuk beli tiket. Karena kemarin Anda baca berita ya Ustaz ya, nggak ngikutin yang itu yang paling mahal 11 juta. Dan ini ludes Ustaz. Ludes 6 menit Ustaz. Masya Allah. Sementara kan kajian yang Subhanallah. gratis Sepi. sepi Ustaz. Nah gimana Ustaz? Iya. Tip. Itu berkaitan dengan kemudorotan dan kemungkaran dalam konsernya ya. Konser. Sedikit Anda mau nambahkan tentang hukum tadi ya, Afan. Ada yang terlewatkan ini untuk menguatkan lagi tentang haramnya musik. Ada sebuah hadis yang di situ juga diperdebatkan sama orang-orang belakangan ini yang mengharamkan musik. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yakununna min la yakunna min ummati aqwamun yastahillul hira. Di antara ada kata Rasulullah SAW, di antara kaumku nanti akan datang suatu hari orang-orang yang mereka yastahillunal hirra, menghalalkan zina ya. Kemudian juga menghalalkan al-hirar atau sutra, dan juga menghalalkan al-khamr wal ma'azif. Menghalalkan khamr dan juga minuman keras dan juga alat musik, ma'azif itu alat musik. Nah, sekarang hadis tersebut ternyata sudah banyak terjadi. Ya kan? Ada orang yang sudah melegalkan walaupun nggak dibilang halal itu ya, zina. Kemudian juga menghalalkan sutra untuk laki-laki. Ada banyak tuh yang pakai itu sarung sutra asli, bukan Sutra namanya asli, doang, ya. sutra asli, batik dari sutra. Kemudian menghalalkan khamr. Ini Ya. banyak ini Ustaz. Banyak dilegalkan lah walaupun nggak ya, dihalalkan ya tadi ya. Dan yang keempat menghalalkan ma'azif, menggunakan alat musik, memainkan alat musik. Kenapa kok jadi berbeda pendapat? Jadi semua ulama ya sepakat hadis ini sahih, kecuali satu ulama, rahimahullah taala, ini Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dia menghalalkan karena apa? Menganggap hadis tersebut ini munqati, terputus, nggak sampai ke Rasulullah SAW. Tapi aslinya hadisnya sahih ya. Nah ini nggak bisa dijadikan sebagai dalih mengatakan oh enggak kok musik itu ikhtilaf. Bisa dikatakan ikhtilaf masuk bab khilafiyah kalau sama-sama pendapatnya kuat, dibangun di atas dalil yang kuat. Artinya pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullah ini runtuh, tidak bisa diambil. Jadi teman-teman ya, kalau dapat itu banyak tuh video-video yang pakai ini Ustaz ya. Iya, yang pakai ini. Jadi itu Imam Ibnu Hazm itu membolehkan kok. Juga itu merupakan salah seorang ulama besar tersohor kok. Iya. Tapi ingat teman-teman, ya, dalam mengambil sebuah pendapat itu kita harus lihat dalilnya, bagaimana sebuah hukum tersebut dibangun. Dalilnya kuat atau enggak, hujahnya kuat atau enggak. Kalau kuat ya kita ambil. Kalau enggak kuat ya jangan diambil. Jangan sampai dengan kebiasaan kita sudah melakukan sesuatu pekerjaan yang itu dilarang, tapi sudah enak tuh lakukannya, sudah enjoy. Akhirnya kita mencari dalil-dalil atau pendapat-pendapat untuk menghalalkan. Ya, cari itu pembenaran boleh. ya. Cari pembenaran. Jangan dibuat mainan agama ini. Ya. Betul Ustaz. Nah, Terus konsernya gimana Ustaz? konser tadi ya. Konsernya Ustaz. Afwan. Nah, di antara kemungkaran yang secara nyata kita lihat selain dari haramnya musik tadi ya, selain dari haramnya musik, sangat banyak kemungkaran jikalau kita lihat dari konser-konser yang dilakukan, entah itu dalam negeri ataupun luar negeri. Di antaranya kita sebutkan aja. Yang pertama, rusuh. Pasti kan? Pasti ini Ustaz. Pasti kan? Ya. Rusuh. Nggak jarang tuh kita denger konser kemudian berantem. Ya kan? Kemarin Anda baru lihat di Twitter itu. Di Twitter lagi hits tuh. Konser band Tit itu ada yang berantem di situ. Oh, yang di Semarang Ustaz. Tahu kan? Tahu Ustaz. Artinya apa? Ya. Kalau pengajian ada nggak orang yang ribut? Enggak ada Ustaz, Masya Allah. Kalau lagi talabul ilmi ada nggak orang yang ribut? Kecuali kalau ada yang ngajak ribut itu beda lagi ya. Dalamnya itu loh, ada nggak orang yang jotos-jotosan lagi kajian? Nggak ada kan? Ada. Lagi melakukan sesuatu hal yang bermanfaat itu pasti nggak ada. Artinya apa? Musik ini, konser ini merupakan sesuatu yang negatif, sehingga di dalamnya rawan terjadi kerusuhan. Satu itu. Yang kedua, buang-buang waktu.
Masya Allah. Ya, buang-buang waktu untuk apa? Itu loh. Bahkan ada itu hadir di konser dari sore sampai malam. Maghrib enggak kamu? Sholat asar enggak tuh? Dan juga pasti kalau orang datang konser itu enggak sesuai dengan jadwal. Dia bukan on time atau in time ya? In time dia. Datang sebelum waktunya. Kadang Bahkan Jackson udah datang sih. nah, itu kan. Terus sholatnya di mana? Ya kan? Yang ketiga, melalaikan dari zikrullah. Ada nggak sih orang di sana ingat Allah? Nggak ada Ustaz, ikut nyanyi Ustaz. Ikut nyanyi, ya kan? Langsung menikmati euforia dan lain-lainnya kan ya. Nggak ada tuh yang ingat Allah, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk membahasahi lisan ini dengan zikrullah. Rasulullah SAW sangat sering menyampaikan dalam hadis-hadisnya, di antara beliau bersabda, ya, fima makna ija'alu lisanakum ratban bizikrillah. Fima makna, ya. Beliau bersabda, jadikanlah lisan kalian itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ikhtilat, Mas. Ikhtilat. Udah Ada pasti enggak Ustaz. tuh? Mana ada di pisau Ustaz? Sama sutra, sama apa namanya, hijab, ya kan? Ini ikhwan, konser ikhwan. Akhwat sendiri. Ini konser akhwat. Enggak ada, ya kan? Enggak ada. Desek-desekan pasti Ustaz ya. Desek-desekan. Dan yang terakhir, ini bukan yang terakhir, sangat banyak kemungkarannya. Ini mungkin yang bisa Anda rangkum dan yang sering terjadi, ya, zina, ya kan? Nggak mungkin tuh orang kumpul laki-laki dempet-dempetan. Kalau minimal lah zina hati, ya kan? Zina pikiran, zina mata. Jadi kemungkaran semua. Bayangin, waliyadzubillah, lagi asik tuh joget-joget. Ada nggak yang tahu umur kita? Ya kan? Waliyadzubillah, saat lagi kita dipenuhi dengan berbagai macam kemudaratan, kemaksiatan, tiba-tiba jatuh. Bahkan nggak jarang tuh kita lihat ada orang yang konser rusuh dan meninggal, keinjek-injek sama orang. Nggak jarang kan? Nggak jarang. Makanya ayolah, itu kan. Lihat lagi apa yang ingin kita lakukan, majelis apa yang akan kita hadiri, karena semuanya nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita, tangan kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dari sekian kemudaratan yang disebutkan tadi dan masih banyak lagi, kesimpulannya haram juga ya Ustaz ya, ke konser. Haram ya Ustaz ya. Ada nggak haram bermanfaat? Nggak ada. Nggak Ustaz. ada. Nggak ada Ustaz. Berarti haram juga ya Ustaz ya. Haram. Nah, ini terus terakhir Ustaz, karena ini yang mungkin Ustaz juga tahu kan, di viral juga itu ada yang bahkan tiketnya itu dijadikan mahar Ustaz. Allah musta'an. Jadi tiketnya itu ada videonya Ustaz. Jadi saya terima nikahnya ini dengan mahar ini kayak gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir Ustaz. Tadi sudah disebutkan hukum musik, kemudian kemudaratan konser dan hukumnya. Terakhir mungkin bagi yang sudah terlanjur mungkin Ustaz. Mungkin ada ini pemirsa dari Sebelum Mengaji mungkin ya Ustaz ya, yang sudah beli tiketnya. Oh. Mungkin Ustaz, mungkin. Tapi insya Allah jarang lah Ustaz. Atau mungkin ada temennya yang sudah beli tiket. Nah, ini nasihatinya atau nasihatnya gimana Ustaz? Iya. Jadi ya kalau kita lihat di media sosial itu seliweran memang tentang euforia konser ini, tentang war ticket kalau salah ya namanya. War ticket. Kemudian sampai ada jadiin mahar tuh. Ya kan, padahal mahar itu adalah apa ya? Merupakan pemberian dari seorang suami kepada istrinya dan sesuatu yang berharga. Ya, dan itu nggak bisa dihargai gitu loh. Apa sih harga tiket itu kan? Terus gimana teman-teman yang udah beli tiket dan mungkin ya semoga dengan ini Ana, antum dan lainnya dapat hidayah semua, dapat hidayah dan kemudian nggak hadir. Walaupun sudah beli, falahu masalah fa amrullah, ya. Maka yang sudah dibeli itu udahlah. Kalau bisa nggak usah hadir. Bukan kalau bisa sih udah jangan hadir. Nggak usah hadir ya, jangan hadir ke konser itu. Nasihat Ana untuk teman-teman yang sudah terlanjur beli tiket atau punya keinginan untuk beli tiket, ya. Yang sudah beli jangan hadir, yang belum beli udah tahan. Saya tanya 11 juta. Ya, 11 juta tambah kira-kira 11 juta lagi lah haji atau bukan haji, umroh. Langsung bisa ya, Umroh, mau umroh nggak?
Kata Rasulullah SAW, wal umratu ilal umrati mukaffiratun ma bainahuma. Antara umroh dengan umroh nanti yang akan datang itu mukaffirat. Ada penghapusan dosa. Rugi banget 11 juta melayang hanya dengan beberapa jam saja menikmati euforia. Yang Ana tahu lah untuk apa sih Anda datang, pasti untuk hey teman-teman, saya ada di sini loh, gitu kan? Untuk stories ya, Pasti ujungnya untuk itu kan. Pokoknya speechless lah. Gimana apa yang kalian nikmati di situ itu loh. Sumpek iya, panas iya, desak-desakan iya. Apa yang dinikmati itu loh. Jadi sudah cukupkan. Kalian sudah beli tiket, udah nggak usah datang. Rugi Ustaz, nggak apa-apa. Nanti diganti sama ordernya lebih baik, ya. Diganti sama yang lebih baik. Yang pengen beli tiket udah 4 keinginannya, tabung, tambah lagi 11 juta bisa umroh. Insya Allah. Yang paling dekat ini kurban ini Ustaz. Kurban Deket tuh ini, Ustaz. Iya. dapat tuh sapi. Dapat Iya kan? Insyaallah, iya. Kalau di Sumatera itu 7 juta udah dapat sih sapi. Ya. Tambah 11 juta, tambah 4 juta lagi 2 sapi. Bisa untuk nyembelihkan untuk orang tua, untuk keluarga. Wah, Masya Allah. Betul sekali Ustaz. Gitu. Tapi Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Masya Waalaikumsalam. Allah. Demikian teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan terkait apa yang sedang hits ya, atau apa yang sedang berlalu di kita. Jadi terkait ada band internasional yang datang ke Indonesia. Kemudian kita sudah bahas tadi, karena kalau namanya band atau namanya konser pasti konser musik. Jadi hukum musik dan juga konsernya tadi sudah dibahas. Semoga teman-teman di sini yang mungkin kemarin beli tiket bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa dibatalkan, atau yang berkeinginan di waktu yang akan datang mau datang ke konser atau dengerin musik, semoga bisa bertaubat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.